Yo yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Hari ini kita punya informasi menarik banget terkait dengan Spider-Man keempat MCU. Oh my god, akhirnya kita punya kejelasan gitu. Yang tadinya gue takut, ayo cepet Marvel, ntar diambil Sony, cepet Marvel gitu ya. Ternyata akhirnya Marvel mulai mengumumkan sutradara resmi dari film Spider-Man keempat ini. Orang yang sudah kita kenal semua gitu. Dia adalah Destin Daniel Cretton. Ya, dia adalah sutradara dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Termasuk dia nanti juga akan menyutradarai Shang-Chi kedua, termasuk juga dia akan menyutradarai Naruto live action. Oh my god, sibuk banget nih Pak, nggak bagi-bagi sama yang lain gitu ya. Gue nggak tahu ya, Marvel ataupun Kevin Feige seneng banget dengan sutradara satu ini, nggak tahu masalahnya gitu ya. Kayaknya memang apa yang dikerjakannya di luar Marvel termasuk juga dengan apa yang dikerjakannya dengan Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Gue akui banget bahwa Shang-Chi itu keren, tapi memang tidak semua orang yang suka dengan Shang-Chi. Ini lebih ke segmented. Salah satu yang mungkin membuat orang yang kurang suka dengan Shang-Chi, mungkin penyebab utamanya menurut gue adalah aktornya. Aktornya tuh bukan yang Marvel-able gitu. Karena bukan muka-muka Marvel tiba-tiba dari antah berantah dari Tiongkok datang gitu ya. Waduh, ini siapa gitu ya. Akhirnya orang kayak males nonton gitu ya. Padahal memang ini underrated satu ini. Bener dari awal sampai akhir ceritanya jelas dan kelihatan banget sutradaranya itu meriset jauh dengan karakter Shang-Chi yang gue yakin bahwa sebelumnya dia nggak terlalu tahu dengan karakter komiknya Shang-Chi, tapi dia berani meriset, ngeliatin potensi dari karakter ini, dunianya gimana, akhirnya jadi kayak gitu kan, keren. Bahkan ada banyak sekali teman-teman di kolom komentar yang, "Bang, ada informasi terkait dengan Shang-Chi 2 nggak?" Gue selalu jawab belum, dan akhirnya di sini diberikan kejelasan gitu. Termasuk juga bahwa Destin Daniel Cretton ini tuh gue yakin banget bahwa dia tahu dengan masa depan dari MCU setelah Secret Wars ini nanti apa sih yang terjadi gitu ya. Bahkan akhir dari Multiverse Saga gue yakin dia udah tahu karena pasti dalam negosiasi membentuk dan juga mengakui dan juga menyanggupi film Spider-Man keempat ini tentu Kevin Feige memberikan gambaran gitu. Termasuk juga Destin Daniel Cretton ini kalau Avengers Kang Dynasty itu jadi dibikin, dia yang akan jadi sutradaranya. Wow, bayangkan gitu. Akhirnya dilimpahkan karena memang Kang Dynasty nggak jadi, Dr. Doom versi Robert Downey Jr. masuk, dia beralih ke Spider-Man keempat. Oh my god, gue seneng banget. Gue bukannya nggak menghargai John Watts yang udah bikin trilogi dari Spider-Man versi MCU, gue terima kasih banget dengan John Watts, tapi memang dia kan dikerjakan untuk dijadikan sutradara dari Fantastic Four, nyerah akhirnya mundur gitu ya, nggak tahu masalahnya apa, tapi intinya adalah karya dia dari Spider-Man ketiga itu udah masterpiece parah gitu ya. Setidaknya dia berhasil mengembalikan momentum Spider-Man dari Sony ke MCU meskipun masih punya Sony ya, tapi John Watts berhasil. Nah, yang keempat, bener banget langkah dari Marvel untuk memilih sutradara yang lain karena ini udah lepas dari trilogi. Kita pengen sesuatu yang berbeda gitu ya. Nggak lagi melulu soal menciptakan anak kecil SMA bla bla bla. Dan di sini di film Spider-Man keempat, Peter Parker tuh udah berumur sekitar 19 tahun, 20 tahun, baru masuk kuliah, maba lah gitu. Kita pengen lihat dia ospek gitu. Lihat ospek gitu. Tapi intinya adalah gue pengen kayak ngelihat Spider-Man yang jalanan gitu ya. Nggak yang Spider-Man yang melulu soal multiverse gitu. Nah, ngomongin soal multiverse, Spider-Man keempat ini baru-baru ini dapat rumor bahwa dia itu masih menceritakan tentang multiverse. Bahkan Andrew Garfield di film terbarunya yang di A24 ya kalau nggak salah, itu kan ditodong terus, gimana nasib lu di Spider-Man yang keempat, apa lu join? Karena memang mulai sekarang rumor beredar bahwa Andrew Garfield bakal join lagi di Spider-Man keempat karena memang ceritanya masih berkaitan dengan multiverse. Nah, ini sih karena berhubung ini masih rumor, gue agak bebas ya cerita gitu. Gue agak mengutarakan ketidaksetujuan kalau Spider-Man keempat ini masih mengusung tentang multiverse. Oke, baiklah, mungkin kalian bikin di post credit scene kayak gitu ya. Tiba-tiba Peter Parker ini loncat kemana gitu, ke Battle World atau ke Doomsday gitu kita. Oke, terserah. Tapi gue pengen banget bahwa di Spider-Man keempat janganlah dulu ceritain 3 Spider-Man lagi ketemu lagi. Oh, klasik banget gitu. Nanti bakal flop gitu. Bukan flop dalam artian bisnis ya. Orang pasti nonton gitu. Tapi kayak cerita orang ya udah nonton sekali aja. Kalau masih menceritakan kita kurang. Kita pengen lihat bahwa Peter Parker yang satu ini setelah mantra dari Doctor Strange, setelah ditinggal teman-temannya, dia berjuang sendirian, ketemu teman baru, ketemu mungkin Black Cat dan sebagainya gitu. Kita pengen banget kayak gitu. Kemudian dia masuk universitas baru, orang-orang baru, dia struggle, dia bener-bener kayak superhero tetangga kita, superhero yang membumi, superhero main
Manhattan dan sebagainya. Jadi kita pengen lihat dia berjuang dari itu, barulah kemudian setelah itu dia punya teknologi lagi, pantas untuk mendapatkan teknologi dari Tony Stark lagi, baru dia membantu untuk event-event yang lebih besar lagi skalanya multiverse. Gue pengennya kayak gitu, kayaknya pun kayak lebih kayak gitu. Kalau gue baca ya, langkah dari Marvel memilih Destin Daniel Cretton ini, gue yakin banget bakal banyak banget hand to hand combat, nggak yang terlalu mengandalkan CGI. Lu lihat aja di Shang-Chi gimana kerennya. Wah, itu keren, gak berasa. Makanya kan si Daniel ini terpilih sebagai sutradara dari Naruto live action kan. Itu di Shang-Chi tuh Naruto banget, main ninja banget gitu ya. Kita bayangkan itu terjadi di Spider-Man keempat. Gila itu hand to hand combatnya, gimana Peter Parker Tom Holland berantem, apalagi ada isu-isu kan bakal Kingpin dan dunia Daredevil tuh bakal masuk ke Spider-Man keempat. Oh my god, itu sih bakal keren banget gitu. Gue bener-bener gak sabar. Keputusan dari Marvel membeli Destin Daniel Cretton udah tepat banget. Tapi ya lagi-lagi karena banyak banget project dari si Destin ini, gue berharap sih dia jangan gagal fokus ya. Apalagi ini ngusung Naruto. Semoga ya Spider-Man keempat duluan. Karena Naruto itu sensitif banget. Naruto kan punya Paramount ya, Paramount Picture kalau nggak salah. Kalau Naruto duluan udah image lu agak dipertaruhkan di sana. Kita tahu sendiri, gue fans Naruto garis keras karena memang gue tuh udah terikat banget sama Naruto gitu. Kalau ketika filmnya nggak sesuai, itu sutradara bakal diolok-olok gitu. Gue pengen banget bahwa jangan diolok-olok dulu dong Destin Daniel Cretton ini. Buatlah dulu Spider-Man keempat gitu ya. Dan semoga enggak gitu. Tapi benar-benar di sini gue berharap hand to hand combat benar-benar di sini kayak Shang-Chi. Meskipun ada CGI cincin-cincin itu, tapi mereka lebih mengandalkan kungfu, silat gitu. Gimana mereka berantem ala-ala ninja. Itu yang gue pengen. Dan kita bakal melihat proses pendewasaan dari Peter Parker. Itu yang menurut gue yang keren gitu. Nah, sekarang mari kita ngobrolin soal cerita terkait dengan mantra Doctor Strange ini. Apakah tetap berfungsi di Spider-Man keempat apa enggak? Ini teori ya, lagi-lagi ya. Mari kita berandai-andai gimana ceritanya. Dan gue juga udah baca beberapa artikel, beberapa cerita-cerita teori orang-orang, dan gue tuh akhirnya memiliki gagasan kesimpulan. Sebenarnya kalau kita belajar dari series Agatha Harkness, gue belum nonton ya series dari Agatha Harkness, tapi dari trailer ini tahu kan bahwa sebenarnya mantra dari Scarlet Witch, Wanda itu, ketika orang yang sudah tidak ada di Earth 616 ini, sedikit demi sedikit tuh memudar, kekuatannya tuh memudar. Makanya si cowok-cowok sang pria ini tanda kutip ini bisa membebaskan si Agatha kan. Itu karena memang yang empunya si mantra itu udah ada di dimensi yang berbeda, yang kita percaya ada di Witch's Road. Nah, berhubung yang mengucapkan mantra dari Peter Parker agar semua orang lupa dengan Peter Parker itu adalah Spider-Man, meskipun orang tahu bahwa ada Spider-Man, itu kan Doctor Strange. Doctor Strange di akhir Multiverse of Madness, di post credit scene, dia kan dijemput sama Clea pergi ke Dark Dimension. Artinya dia sama kayak Scarlet Witch yang pergi ke Witch's Road, Doctor Strange juga pergi ke Dark Dimension. Artinya mantra dari Peter Parker ini lambat laun akan memudar dan cenderung akan menghilang nantinya. Dan gue pengen banget lihat di akhir cerita atau enggak di seperempat film atau enggak di post credit scene, mantra itu lepas, teman-temannya ingat lagi, MJ ingat lagi dengan Peter Parker, cari Peter Parker. Dan akhirnya itu menjadi alasan masuk akal kenapa nanti dia akan bergabung dengan para Avengers. Entah itu di Doomsday, entah di film di Doctor Strange yang ketiga, entah itu di Secret Wars. Secret Wars jelas ya, jelas banget kalau Secret Wars gitu. Tapi itu proses kenapa orang ingat lagi bahwa Peter Parker adalah Spider-Man, karena Doctor Strange-nya lagi di Dark Dimension, bahkan kemungkinan terjebak di dimensi yang berbeda, nggak bisa pulang sampai terbentuknya Battle World ataupun Secret Wars. Oh my god, itu keren banget gitu. Akhirnya di sini nanti Happy ingat lagi dengan Peter, ngasih teknologi dari Tony Stark yang terbengkalai itu, yang udah jamuran itu gitu, ngasih ke Peter Parker lagi untuk menyelamatkan dunia. Oh my god. Kita tahu sendiri makhluk jangkar ataupun anchor being dari 616 sejauh ini yang kita masih percaya adalah Peter Parker. Karena dia anchor being, artinya dia bertanggung jawab penuh atas utuhnya Earth 616 ini. Karena gonjang-ganjing yang terjadi multiverse, dia adalah garda terdepan untuk menyelamatkan Earth 616 dengan teknologi Tony Stark. Happy Hogan ini yang masih ada ngasih sama dia bakal punya
kekuatan penuh untuk berhadapan dengan Dr. Doom versi Robert Downey Jr. Oh my god, itu sih bakal keren banget gitu ya. Oh ya, gue sempat baca-baca juga di berita di website hollywoodreporter.com. Di sana mereka sempat mengatakan bahwa perkiraan rilisnya Spider-Man keempat itu di akhir tahun depan. Artinya di Desember 2025. Sebelum Doomsday itu ya, sebelum Doomsday dan juga Secret Wars, sebelum juga Doctor Strange yang ketiga. Artinya setelah mantra dari Peter Parker ini lepas, semua orang tahu lagi dengan Peter Parker, dia bakal join lagi di film Avengers 5 dan juga 6. Oh my god, keren banget itu, keren banget. Salah satu yang penyelaman MCU juga sih menurut gue itu untuk Spider-Man dari Tom Holland ini. Tapi intinya kita bakal lihat gimana perkembangannya, tentu saja kita tunggu aja apakah ada perkembangan lain, apakah ada penulisnya. Karena riskannya suatu film itu terjatuh apa enggak tergantung juga dengan penulis dan juga sutradaranya. Kalau sekarang sutradara udah tepat, kita nunggu aja apakah sutradaranya siapa gitu ya. Karena kalau si Destin Daniel Cretton ini kan juga menulis cerita untuk Naruto. Apakah dia juga menulis cerita untuk Spider-Man keempat juga gitu. Jadi kita lihat aja. Sejauh ini intinya adalah gue setuju banget dengan pemilihan sutradara berbeda dari Spider-Man keempat karena kita pengen nuansa yang berbeda, nuansa jalanan, nuansa hand to hand combatnya, boom, itu parah gitu guys. Nah sejauh ini mungkin hanya itu saja update kita terkait dengan Spider-Man keempat. Selamat buat teman-teman yang ngefans banget dengan Spider-Man. Akhirnya ya kita punya update terbaru. Nantikan terus update-update menarik terkait dengan dunia superhero kesayangan kalian hanya di channel ini. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.